kalau terjadi sesuatu di bandara, kemudian ada kecelakaan pesawat, yang kita selalu soroti adalah pilotnya atau petugas di bandara. Tapi yang sering kita abaikan atau mungkin kita tidak terlalu tahu atau peduli adalah petugas-petugas yang selama ini mengatur lalu lintas pesawat. Nah, tadi ada cerita mengenai gempa Palu, lalu bagaimana petugas-petugas di ATC atau Air Traffic Controller ini untuk bisa mengatur pesawat dalam kondisi gempa atau bencana. Nah, inilah cerita yang akan Anda dengarkan dari rekan kita, Cepi Triandri Jaya. Cepi, terima kasih sudah mau hadir. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bang. Cepi, jadi ini kita kembali sedikit flashback ya, peristiwa gempa Palu. Karena ini termasuk yang fenomenal berkaitan dengan rekan Anda. Iya. Ini adik kelas ya? Adik kelas. Adik kelas Anda, Agung, yang oleh media sosial, apa yang dia lakukan dianggap heroik. Betul. Karena pada saat gempa sudah terjadi, dia naik ke atas tower untuk menjalankan tugasnya, yaitu memandu satu pesawat terakhir itu ya. Betul. Nah, di sini kita ingin tahu apa sebenarnya tugas teman-teman di ATC, kemudian dalam situasi genting seperti itu ya, biasanya apa yang dilakukan? Baik. Perlu disampaikan bahwasannya pada prinsipnya tugas seorang air traffic controller atau pemandu lalu lintas penerbangan adalah melaksanakan tugas pemanduan lalu lintas penerbangan agar aman, teratur, dan efisien. Itu tugasnya. Yang kedua mengenai flashback kejadian gempa di Palu ini, terus terang Bang Andi, kalau saya pribadi sampai saat ini masih terkenang detik demi detik kejadian gempa di Palu, dan menjadi pengalaman hidup saya baik dari sisi suka maupun duka. Pada hari itu saya sebagai pedinas siang hari. Shift siang di cabang Palu, Airnav cabang Palu, bekerja dimulai sejak pukul 11:30 sampai dengan 5:30 sore. Yang terjadi pada siang itu sebetulnya Bang Andi, gempa tidak terjadi hanya satu kali. Jadi sebelum gempa yang 7,4 skala Richter itu, yang terjadi pukul 6 itu, sebenarnya sudah ada goncangan-goncangan di sini, di depannya. Berapa kali itu di depannya? Sekitar 3 kali. 3 kali, itu di atas 5 ya? Di atas 5. Jadi sudah terasa. Nah, pada goncangan seperti inilah Anda masih ada di atas tower. Iya. Memandu sebuah penerbangan untuk menuju kota Palu. Dan posisinya pada saat itu untuk landing. Oke. Anda bilang jangan dulu karena ada peristiwa gempa. Dan kami akan meninggalkan cabin tower. Itu tuh menjadi suatu ketentuan standar operating procedure, bahwasanya kami tidak boleh meninggalkan ruang kerja ketika segala sesuatu dalam hal keselamatan penerbangan tidak bisa dinyatakan aman. Jadi Anda turun, sementara pesawat muter-muter dulu di atas. Pada saat saya meninggalkan itu belum sampai di titik di mana dia akan berputar, menuju ke titik itu. Tapi nanti sebelum Anda menganggap itu aman, jangan landing dulu. Coba berputar. Terus akhirnya bisa landing? Bisa. Selamat? Iya. Setelah saya dengan teman pedinas naik kembali. Iya. Stop sampai di situ. Nanti ceritakan apa yang terjadi pada saat tower itu atau menara itu rubuh ya. Yang jam 6 dengan guncangan 7,4 skala Richter itu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Menara tinggi ini adalah wilayah kerja pemandu lalu lintas udara atau Air Traffic Controller. Itulah pekerjaan yang digeluti Cepi Triandri Jaya sejak 22 tahun lalu. Tidak banyak yang tahu, pekerjaan sebagai Air Traffic Controller, ATC, merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi karena bertanggung jawab atas navigasi penerbangan. Dengan waktu kerja selama 6 jam per hari, petugas ATC dapat memandu lebih dari 20 pergerakan pesawat setiap jamnya. Hal itu pula yang menjadi salah satu faktor
mengapa ATC adalah profesi dengan tingkat stres yang tinggi. Misalnya dari 6 jam dipenuhi mungkin 10 atau 11 orang, mungkin tergantung sektor yang dipandu oleh satu unit ATC itu ya. Kemudian mereka harus terbagi, kapan dia harus sebagai asisten, kapan sebagai controller, dan setelah itu dia punya hak sesuai hak istirahat sesuai dengan regulasi. Dia harus setelah melakukan pemanduan selama 1 jam, dia punya hak rest, paling sedikit dia harus rest selama 45 menit, kemudian dia boleh bekerja lagi. Bahkan kita juga tidak boleh bekerja mungkin terus-menerus, misalnya shift pagi kemudian nyambung kepada shift siang, atau harus proses hak istirahatnya harus kita penuhi. Surin 601 Packet November 6 second left contact ground 118. Usai pendidikan di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug pada tahun 2000, Cepi mengawali karirnya sebagai petugas ATC di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini Cepi dipindah tugaskan ke Bandara Juanda, Surabaya. Cepi memiliki multi rating sebagai ATC di Aerodrome Control Service yang memberikan izin terbang untuk pilot dan approach control service untuk pengaturan ketinggian pesawat di atas 10.000 kaki. Dalam perjalanan karirnya, Cepi pernah menjadi korban gempa yang mengguncang Palu pada tahun 2018. Bencana gempa itu datang ketika ia sedang bertugas dan menelan banyak korban, termasuk salah satu rekan ATC Cepi. Di balik seragam kerjanya, Cepi adalah seorang kepala keluarga yang senang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Pria berusia 43 tahun ini memiliki 1 anak perempuan dan kini tinggal di Malang, Jawa Timur. Pertama mereka nangkapnya dikira pilot. Saya bilang bukan, ini ATC Air Traffic Control, itu pengawas penerbangan. Pengawas lalu lintas penerbangan ya. Ya bangga banget ya pastinya, karena nggak semua berada di profesi beliau ya. Sementara di profesinya itu benar-benar kita tuh harus fokus karena kita ini nyelamatin orang banyak ya. Kayak gitu. Mungkin menjadi seorang petugas ATC bukanlah profesi yang diidamkan orang-orang. Namun, apa yang mereka lakukan memiliki peran yang sangat penting bagi keselamatan hidup banyak orang. Iya, itu kehidupan sehari-hari ya. Betul, Bapak. Seorang air traffic controller. Cepi, tadi di video liputan tadi, Iya. itu kan dijelaskan bahwa Anda begitu selesai pendidikan Curug langsung ditugaskan ke Palu ya? Betul. Jadi udah berapa tahun itu tugas di Palu waktu itu? Terhitung sejak 2000 sampai 2020. 2000 sampai 20 tahun, Bang. 20 tahun. 20 tahun. Oke, baru kemudian pindah ke Surabaya ini ya. Kalau nggak salah per Oktober 2020. Nah, katanya bandara atau kota Palu punya keunikan tersendiri dalam konteks penerbangan ini. Geografisnya yang unik, karena Geografisnya, kenapa? di sisi barat, timur, dan selatan itu dikitari bukit. Oke. Gitu. Jadi pintu celah masuknya cuma satu Lewat gitu. Teluk Palu, utara, bagian utara. Nah, Cepi, kalau lihat resiko, tadi kan disebutkan bahwa ini nggak boleh lebih dari 6 jam ya bekerja, karena itu Iya. harus fokus, konsentrasi. Betul. Kalau, ini teorinya ya, kalau terjadi kelalaian dari petugas ATC ini, itu risiko-risiko yang dihadapi apa aja ya? Sampai dengan sanksi pidana. Baik. Nah, sekarang kita kembali. Sekarang Anda tugas di Surabaya ya? Cabang Surabaya. Oke, nanti kita ke sana, Baik, tapi saya mau kembali sedikit ke peristiwa Palu. baik. Nah, Anda kan mengalami guncangan beberapa kali sebelum yang betul-betul besar itu ya. Iya, Nah, waktu guncangan-guncangan ini saya dengar pada dasarnya semua sudah mulai mengevakuasi peralatan ke bawah ya. betul. Gimana Jadi ceritanya? ketika guncangan kali pertama kami turun, yang tadi Kapten Abdul Rozak sedang terbang menuju kota Palu, saya sudah berkoordinasi dengan rekan teknisi telekomunikasi dan navigasi penerbangan, menyampaikan bahwasanya lokasi pemanduan akan dipindahkan di bawah, gitu kan. Dan saya juga bermohon untuk disiapkan peralatan dalam rangka pelaksanaan tugas di bawah. Nah,
ini kan butuh proses Bang untuk mempersiapkan peralatan. Nah, sembari menunggu, mau nggak mau kan kami harus berdinas di cabin tower di lantai 4. Sekitar pukul 5, itu rekan-rekan teknisi menyampaikan bahwasanya peralatan sudah siap digunakan di bawah. Semenjak itulah tugas pemanduan dilaksanakan di bawah. Seperti itu Bang. Nah, kenapa waktu itu Agung dalam posisi di atas? Apa yang terjadi? Di bawah pada saat itu sudah sempat melakukan tugas pemanduan, tapi kami mencatat data di atas kertas Di atas putih tower. di bawah. Oh, di bawah. Kertas HVS putih. Sementara di kami dikenal namanya sebagai flag progress strip. Itu kertas berbentuk persegi panjang gitu Bang. Ke atas hanya ingin mengambil flag progress strip dan binokular. Saya berdiri di depan kulkas, posisi kulkas ada di sebelah anak tangga. Almarhum datang. Dan pada saat itu komunikasi yang terjalin adalah intinya turun, pemanduan dilaksanakan di bawah. Waktu itu Agung naik ke atas untuk? Pedinas malam, dalam rangka menggantikan kami pedinas siang. Pada akhirnya saya meninggalkan tower ketika ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Agung. Satu sisi hati saya, dorongan hati saya begitu besar supaya tinggalkan tower segera mungkin. Tinggalkan tower segera mungkin. Hati saya. Hati kecil Anda ya. Tinggalkan tower. Itu bisikannya besar sekali. Satu sisi saya mendengarkan kalimat terakhir yang saya dengar dari Agung adalah, Mas duluan, habis ini saya turun setelah batik take off. Pada saat itu batik posisi sedang taksi. Di runway. Iya, belum take off, posisi taksi. Begitu kebetulan lepas azan maghrib, beberapa menit kemudian, sekitar 10 meter dari tower, gempa dengan skala 7, sekian skala Richter terjadi. Dan atap cabin tower rubuh. Itu yang terjadi Pak. Jadi itu peristiwa yang menewaskan Agung ya. Betul. Jadi dia dianggap heroik di media sosial maupun di pembicaraan-pembicaraan karena dia menjalankan tugas sampai akhir hayatnya untuk menyelamatkan pesawat yang sedang take off ya. Oke, kita nggak tahu ya, memang rencana Tuhan kadang di luar rencana manusia. Nah, tapi kan Anda juga punya masalah karena Anda ada keluarga, ada istri di sana ya. Iya. Yang juga harus dipikirkan karena di Palu kota pun ada masalah ya. Iya. Nah, nanti Anda ceritakan, karena saya dengar Anda harus lari ke sana baru kembali lagi harus bertugas. Ya, tadi kan kita cerita bahwa Anda kan punya keluarga juga di Palu hari itu ya. Betul. Tinggal di sana. Betul. Anak dan istri. Iya. Anak umur berapa waktu itu? Waktu itu sekitar 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Nah, setelah guncangan yang besar itu, apa yang Anda lakukan? Pada saat setelah gempa 7 skala Richter menimpa kota Palu, pada saat itu saya nggak langsung pergi meninggalkan kantor Bang, gitu kan. Tapi saya lari, ada disebutnya pos 4 kalau nggak salah. Itu tempat berkumpulnya rekan-rekan pegawai Bandar Udara Mutiara Sis Al Juhri Palu. Sebelum saya sampai di pos tersebut, ini rekan-rekan sudah berdatangan nih. Jadi rekan-rekan dari bandara sudah berdatangan untuk melakukan upaya evakuasi. Nah, terus bagaimana nasib anak dan istri Anda? Setelah memastikan almarhum dibawa ke rumah sakit, saya baru Bang nyari nih anak istri ke rumah. Apa yang terjadi? Saya nggak dapati di rumah. Jadi posisi rumah saya itu kurang dari 1 kilo dari bandara dan waktu tempuh sekitar tidak melebihi 10 menit biasanya. Kalau normal? Normal. Terus Pada hari itu? Saat malam itu hampir 1,5 jam. Karena? Ya, jalan itu aspal naik udah hampir 1 semua. meter, tiang listrik tumbang, terus pohon tumbang, terus chaos, masyarakat malam itu histeris. Ya udah nggak bisa dibayangin lah. Intinya saya kesulitan untuk menembus rumah. Akhirnya mobil saya taruh di jalan, saya jalan kaki lanjut ke rumah. Setelah berputar-putar hampir 3 jam lah. Jadi praktis ya dari kantor ke rumah, berputar-putar di kota Palu,
hampir 3 jam, sekitar hampir Ini jam. mencari anak dan Iya, istri nih, sekitar jam setengah 10-an saya baru dapati anak istri saya di pinggir jalan. di pinggir jalan. Iya. Baru setelah itu besoknya atau kapan Anda balik lagi? Setelah itu saya antar anak dan istri saya ke kediaman kakak ipar saya, gitu kan. Dan setelah sampai di kediaman kakak ipar, dan saya pada saat itu hanya menyampaikan pada istri saya, Bunda, tolong dengarkan apa yang diperintahkan oleh abang. Abang pengganti ayah. Malam ini ayah harus kembali ke kantor. Oh, jadi malam itu juga Anda Iya, kembali? Iya, malam ini saya harus ayah harus ke kantor untuk mengumpulkan adik-adik terlebih dahulu. Malam ya dengan diiringi isak tangis ya akhirnya saya berangkat Anda ke tetap kantor. jalan. Ke kantor dan saya baru kembali ke rumah kakak itu setelah 3 hari. 3 hari, jadi 3 Kemudian. hari Anda berada di area bandara itu. Betul. Saya membayangkan ini, saya nggak ngerti ya. Kalau nggak ada petugas ATC, ya nyebutnya petugas ATC ya, atau teman-teman ATC, apakah seorang pilot boleh mendaratkan pesawatnya? Boleh, tapi tidak ada jaminan bisa selamat. Gimana? Ya kita analogikan ketika ada suatu penerbangan, ada kondisi emergensi mengharuskan seorang penerbang untuk Iya. mendarat, entah di mana itu. Itu kan sudah menjadi decision dari seorang pilot, gitu kan. Kami petugas ATC wajib hadir dalam rangka memberikan tugas pemanduan untuk memastikan keselamatan penerbangan. Semenjak pesawat itu menyalakan mesin sampai dengan mematikan mesin di bandara tujuan. Jadi itu yang kami pastikan, kami wajib hadir untuk tetap memberikan pelayanan. Jadi dari dia take off di sini, di udara, Betul. sampai dia landing, Iya. mati mesin, itu tanggung jawab teman-teman ATC. Iya. Oke. Kalau Anda pernah nonton film-film dokumenter ya, tentang bandara-bandara terbesar di dunia, dengan kesibukannya ya, itu dahsyat sekali. Saya nggak membayangkan ternyata begitu rumitnya ya. Dan yang menarik adalah bagaimana jaringan pesawat di seluruh dunia itu ya. Iya. Lalu lintasnya gila sekali ya. Nah itu kan makanya pentingnya disiplin pada ketinggian masing-masing Betul. ya. Kalau tidak ini sudah bang-bung. Iya. Betul. Saya ngebayangin ini kalau aduh kadang-kadang saya di atas pesawat ya, tengah malam gitu, penerbangan internasional. Nah, saya duduk, saya bilang, iya kelihatannya tenang ini, tapi apa nggak mungkin tiba-tiba ada pesawat dari samping duer, Iya. kita ditabrak. Jadi begini, Itu Bang. gimana tuh? Suatu pesawat bernavigasi itu kan berdasarkan dari peralatan apa yang dia bawa, begitu juga peralatan yang tersedia di ground, di daratan. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah sebetulnya navigasi pokok atau navigasi yang paling utama dalam penerbangan adalah mulutnya ATC, Bang. Oh, itu yang dipegang oleh pilot Iya, ya? mulutnya ATC. Kalau yang terbang cuma satu, mungkin nggak perlu ATC. Ini yang terbang kan puluhan, bahkan ratusan. Iya, iya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya air traffic controller adalah navigasi yang paling utama dari sekian penerbangan. Nah, tantangan terberat atau terbesar yang dihadapi oleh teman-teman di ATC itu apa? Yang jelas adalah faktor yang paling utama kondisi cuaca. Ketika kondisi cuaca buruk, maka pilot tidak bisa terbang melalui rute yang semestinya. Sehingga itu akan mempengaruhi pergerakannya untuk menghindar cuaca tersebut, akan mempengaruhi penerbangan yang lainnya. Saya hanya sebagai orang yang mendapat manfaat dari pesawat, tapi di luar itu saya baru tahu betapa pentingnya Betul. mulut ATC tadi. Ya, terima kasih. Iya. Ya, Cepi sudah berbagi dengan kami semua di sini. Sama-sama, Bang. Ya, tentu saja harapannya teman-teman tetap semangat, sehat, Iya. sehingga tingkat kecelakaan pesawat itu ya tentu saja seminim mungkin. Iya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Bang. Iya.